warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kahwa Pramesti Durengganis dari kelas 12 MIPA 1, absen 21. Di sini saya akan mengikuti serangkaian ujian praktek biologi, yaitu uji struktur pada tumbuhan. Pertama-tama kita buka virtual lab struktur dan jaringan pada tumbuhan pada laman web yang sudah tersedia. Kemudian setelah muncul gambar seperti ini, kita pencet batang matahari, bunga matahari. Setelah itu, setelah kita pencet, kita letakkan di kaca preparat dan taruh di bawah lensa okuler. Setelah itu kita lihat dari lensa okuler itu di perbesaran 10 kali. Ini adalah hasilnya jika diperbesar 10 kali. Kemudian jika diperbesar 40 kali, maka hasilnya akan tampak lebih jelas, yaitu seperti ini, seperti yang digambar ini. Nah, bisa dilihat struktur dari batang bunga matahari seperti itu. Kemudian yang kedua, kita gunakan yang menguji struktur dari akar bunga matahari. Letakkan di kaca preparat, kemudian taruh di bawah lensa okuler. Sama seperti tadi, kita pakai yang perbesaran 10 kali. Nah, ini adalah gambar yang muncul di perbesaran 40 kali. Terlihat lebih jelas. Kemudian yang ketiga, kita pakai menelistik batang dari jagung. Letakkan di kaca preparat. Kemudian kita lihat di perbesaran 10 kali, gambarnya seperti ini. Kemudian jika diperbesar 40 kali, maka gambarnya juga tampak lebih jelas. Kita bisa tahu lebih jelas jaringan-jaringan di dalam batang jagung. Kemudian kita selanjutnya yang di akar jagung. Kita lihat, taruh di kaca preparatnya. Ini yang di perbesaran 10 kali, gambarnya akan muncul seperti ini. Kemudian jika diperbesar 40 kali, akan lebih jelas di mana struktur dari akarnya itu tadi. Dan ini adalah tabel data hasil pengamatan. Yang pertama adalah gambar batang bunga matahari perbesar 10 kali dan 40 kali. Terdapat juga keterangan bagian-bagian pada gambar. Dan ini adalah akar bunga matahari diperbesar dalam 10 kali dan 40 kali akar jagung. Dan juga terdapat bagian-bagian dari masing-masing struktur pada batang dan akar tumbuhan tersebut. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, itu dari perbesaran 10 kali, ini akan menghasilkan gambar seperti ini. Nah, di sini ada bagian-bagiannya, yaitu pada bagian luar multiseluler rambut, kemudian epidermis, hipodermis, korteks, endodermis, saluran minyak, xilem, ampulur, dan flum. Kemudian yang di bagian lebih jelasnya lagi, itu ada multiseluler rambut, kutikula, kulit ari, hipodermis, korteks, saluran minyak, endodermis, persiklus, flum, kambium, metasilem, protoxilem, dan intisari. Kemudian kita lihat di bagian-bagian batang jagung. Di perbesaran 10 kali,
Ini terlihat dari luar ini kulit ari, kemudian hipodermis, jaringan dasar, dan pembuluh darah bundel. Jika kita lihat di perbesaran 40 kali, ini terlihat lebih jelas lagi. Ini terdapat kulit ari bagian luar, kemudian hipodermis yang warna merah ini di bawahnya, kemudian jaringan dasar yang berwarna hijau, kemudian bundel vaskular. Nah, di yang merah-merah ini kemudian kita perbesar lagi, kita cari lagi ada beberapa jaringan juga di sini struktur, yaitu yang paling luar, yang paling atas ini ada sklerenchyme, kemudian tabungan saringan, metasilem, protosilem, parenkimsilem, dan rongga lisigen. Selanjutnya kita lihat di bagian akar bunga matahari, di bagian diperbesar 10 kali. Dan ini kita bisa lihat jika diperbesar 10 kali akan muncul struktur paling luar yaitu rambut uniseluler, kemudian di bawahnya ada epiblema, korteks, dan di lingkaran bawahnya itu ada paling luar endodermis, kemudian persiklus, floem, kemudian intisari di bagian tengah, dan di bagian bundaran yang paling atas warna merah itu, yang atas itu namanya protosilem dan yang paling bawah dinamakan metasilem. Yang terakhir dan selanjutnya yaitu kita akan menelisik dari struktur akar jagung. Nah, di bagian atas ini terdapat akar rambut, kemudian di bagian bawahnya ada epiblema, kemudian di bawahnya juga ada korteks, dan lingkarannya ini yang paling luar dinamakan endodermis, kemudian terdapat floem, ada pit, kemudian ada protosilem, dan ada metasilem, seperti yang sudah tertera di dalam gambar. Kemudian selanjutnya adalah saya akan menyelesaikan dari penyelesaian permasalahan yang telah diberikan dalam LKPD. Yang pertama adalah apa perbedaan struktur anatomi antara batang bunga matahari dan batang jagung. Nah, pada kulit ari, pada batang dikotil itu terdapat sel parenkim tersusun, beruang rambut multiseluler, dan kultikula hadir. Sedangkan di batang monokotil tersusun atau sel parenkim biasanya absen dan kutikula hadir. Kemudian yang kedua adalah hipodermis. Pada batang dikotil tersusun atau terdapat lapis sel kolenkim, sedangkan pada batang monokotil terdiri dari beberapa lapisan sel sklerenchyme. Kemudian pada jaringan dasar, jika di batang dikotil dibedakan menjadi korteks, endodermis, perisikel, sinar meduler, dan ampulor. Jika di batang monokotil tidak dibedakan. Kemudian yang keempat yaitu bundel pembuluh darah. Di batang dikotil itu berbentuk biji, disusun dalam sebuah cincin, sedangkan di batang monokotil berbentuk oval dan banyak dan tersebar. Kemudian yang kelima adalah sifat bundel vaskular. Di batang dikotil itu konjoid, agunan, terbuka, endarch, serta rongga lisigen tidak ada. Sedangkan di batang monokotil, konjoin, agunan, tertutup, endarch, dan rongga lisigen tidak ada. Yang B, perbedaan struktur anatomi antara akar bunga matahari dan akar jagung. Jika yang sudah saya teliti yaitu di epiblema, akar dikotil, satu sel tersusun rapat, memiliki bulu akar berdinding tipis. Sedangkan di akar monokotil, satu sel tersusun rapat dan memiliki bulu akar berdinding tipis. Kemudian yang kedua adalah jaringan dasar. Akar dikotil dibedakan menjadi korteks, endodermis, perisikel, dan ampulor. Sedangkan di akar monokotil dibedakan menjadi korteks, endodermis, perisikel, dan ampulor. Kemudian yang ketiga di bundel pembuluh darah. Di akar dikotil, 2-6 berkas silem dan floem berselang-seling. Sedangkan di akar monokotil, 8 atau lebih berkas silem dan floem berselang-seling. Kemudian yang keempat adalah sifat bundel vaskular.
Jika di akar dikotil, berkas silem adalah eksarach dan pembuluh silem berbentuk poligonal. Sedangkan di akar monokotil, berkas silem adalah eksarch, sedangkan pembuluh silem berbentuk oval. Dan kesimpulan dari penelitian ini adalah, yang pertama adalah dari praktikum yang telah kami lakukan dengan virtual lab, kami dapat mengetahui struktur perbedaan antara batang bunga matahari dan batang jagung, serta juga dapat mengetahui struktur akar bunga matahari dan akar jagung. Kami juga mengetahui anatomi batang dan akar monokotil dan dikotil. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.